Bab 34 Batasi Cincin Roh Laba-laba Setan Berwajah Pria yang Melebihi. Ketika sebelumnya bersaing melawan Tang San, karena keduanya sangat cepat memasuki fase bersaing dengan kekuatan roh, Meng Yirang tidak menggunakan pisau pembelah rohnya. Meng Su tidak yakin bahwa Tang San yang memegang senjata jenis lempar semacam ini untuk pertama kali bisa melakukan bahkan lebih luar biasa dari cucunya. Meng Yiran mengangguk ke kakeknya. Kakek, mulai. Meng Su berkata kepada Tang San, apakah kamu siap? Tang San mengangguk, ketika bersaing dalam senjata tersembunyi, apakah dia masih perlu bersiap? Tentu saja, dengan temperamennya, dia secara alami tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Meng Yiran dengan cepat menempelkan tas kain ke pakaian di pinggangnya. Di bagian belakang tas ada pengencang nyaman yang bisa menempel pada tekstur pakaian apapun. Saat dia mengenakan tas kainnya, dia masih secara khusus melihat Tang San, menemukan Tang San agak kosong memegang tas kain di satu tangan, tampak seperti dia sama sekali tidak bisa menggunakan senjata tersembunyi tipe lempar. Melihat adegan ini, Meng Yiran merasa sulit untuk tidak sedikit senang dengan dirinya sendiri. Naga Duke Meng Su bertindak, tidak mengambil langkah sendiri, tetapi membuat lemparan santai, melemparkan tongkat kepala naga sepanjang 4 meter di tangannya. Cerita naga yang keras dan jelas terdengar dari kepala tongkat naga. Tongkat perak seperti itu berubah menjadi naga perak hidup, dengan cepat menghantam pohon besar yang berjarak 20 meter. Dengan suara peng yang teredam, kekuatan yang digunakan Meng Su sempurna, cukup untuk menampilkan kekuatan gemetar, tanpa melukai pohon itu sendiri, daun-daun berjatuhan seperti hujan. Dengan teriakan yang memesona, Meng Yiran menggunakan kedua tangannya secara bersamaan, satu persatu mengeluarkan serangkaian cahaya cepat dingin dari tas kain. Gerakannya juga bisa dianggap gesit, dalam satu napas 18 pisau pembelah roh semuanya telah dilempar. Mungkin itu karena hatinya dipenuhi amarah pada Tang San, sehingga menggerahkan suasana hatinya. Meng Yiran dengan jelas merasakan bahwa melemparkan pisau pembelah rohnya hari ini terasa luar biasa baik. Dia yakin bahwa masing-masing pisau pembelah rohnya telah tepat mengenai sasaran, beberapa bahkan menembus 2 daun. Perhatian Meng Yiran terfokus untuk menyelesaikan lemparan pisau lemparnya, tetapi Meng Su setelah menggunakan tongkat kepala naga, membiarkan pandangannya jatuh pada Tang San. Tongkat kepala naga miliknya adalah roh alat, setelah menyingkirkannya dia hanya perlu mengandalkan kekuatan roh untuk mengambilnya, tidak perlu kontrol yang melelahkan. Dia ingin melihat apakah anak muda bernama Tang San ini sekali lagi bisa membuatnya takjub. Di bawah tatapan Meng Su, tindakan Tang San sangat membingungkan suami dan istri ular naga yang tak tertandingi. Ketika tongkat kepala naga menyerang, dia langsung berbalik. Tapi alih-alih berbalik ke arah pohon target itu, dia lebih suka kembali ke sana. Pada saat yang sama dengan Meng Yiran bertindak, Tang San memindahkan tas kain di tangannya. Seluruh tas kain di tangan kanannya terbuka dalam sekejap, segera setelahnya, tas kain itu dengan cepat bergetar. 18 lampu dingin praktis secara bersamaan meninggalkan posisi aslinya. Spirit Cleaving Knife Meng Yiran secara alami melesat lurus ke depan, tetapi Meng Su dengan jelas melihat bahwa Spirit Cleaving Knife yang dilempar Tang San tiba-tiba bergerak dalam lengkungan. Melempar satu pisau lempar dalam pola lengkung sudah membutuhkan keterampilan dan teknik yang unggul, tetapi Tang San bahkan tanpa menggunakan tangannya untuk mengendalikannya secara langsung, hanya melemparkannya dengan tas kain, memberi semua pisau pembelah roh. Efek semacam ini, bahkan sebagai spirit Douluo Meng Su tidak bisa tidak terkesima, melihat dengan hati-hati ke arah Spirit Cleaving Knife milik Tang San terbang. Suara duo-duo meletus, suara terkonsentrasi dari bilah pendek yang menembus batang pohon. Daun pohon berangsur-angsur hanyut, kontes sudah berakhir. Meng Yiran menoleh untuk melihat Tang San, tepat pada waktunya untuk melihat Tang San berbalik. Dia tidak bisa membantu tetapi agak terkejut dan dengan marah berkata, kamu tidak akan menembak. Tang San mengguncang tas kain kosong di tangannya, berkata, aku sudah melakukannya. Saat Meng Yiran tampak terganggu, suami dan istri ular naga yang tak tertandingi sudah mencapai sisinya. Meng Su menghela nafas, berkata, keterampilan brilian. Yiran, kamu kalah. Meng Yiran gagal memahami alasan mengapa memandang kakeknya. Meng Su menggelengkan kepalanya ke arahnya, berkata, tidak perlu melihat hasilnya. Kami akan pergi. Tidak. Aku tidak percaya. Tanpa terlebih dahulu melihatnya dengan matanya sendiri, bagaimana mungkin Meng Yiran diyakinkan bahwa keterampilan melempar senjatanya yang paling ahli akan kalah dari Tang San ini yang sudah tidak memiliki kekuatan fisik. Mengabaikan halangan kakek neneknya, dia berlari seperti terbang ke pohon besar itu.
Dia tidak percaya bahwa dia tiba-tiba akan kalah. Meng Su menghela nafas, bergumam pada dirinya sendiri, kali ini mungkin pukulan padanya tidak akan kecil. Namun, membiarkannya mengerti bahwa ada orang di luar manusia, surga di luar prinsip surga, itu juga tidak ada salahnya. Mencapai kaki pohon, Meng Yiran pertama-tama melihat pisau lempar yang dia lempar. Seperti yang dia perkirakan, 18 pisau lempar benar-benar tertancap di batang pohon, apalagi dalam area kecil. Pada setiap pisau pembelah roh setidaknya ada satu daun pohon, paling banyak 3. Dibandingkan dengan levelnya yang biasa, itu masih agak lebih baik. Tapi, saat tatapan Meng Yiran bergerak ke atas, mencari pisau pembelah roh dengan pita sutra biru, seluruh orangnya tumpul. 18 pisau pembelah roh berpita sutra biru tertancap rapi di batang pohon dalam 3 baris, masing-masing 6 baris, tepat untuk membentuk karakter. Setiap spirit cleaving knife menusuk setumpuk daun pohon, bahkan sampai bilah pisau masuk ke pohon dengan kedalaman yang sama persis. Dibandingkan dengan 18 spirit cleaving knife milik Meng Yiran yang tidak rata, kontras ini terlalu jelas. Suara Meng Su mencapai telinga Meng Yiran, "Gadis, akui. Keterampilan Tang San adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat saya capai. Melempar pada saat yang sama, memukul pohon pada saat yang sama, bahkan hanya membuat satu suara, dengan masing-masing pembelah roh pisau menembus 10 daun pohon atau lebih. Terlebih lagi, saat melempar dia benar-benar membalikkan punggungnya, tanpa menggunakan matanya untuk melihat. Keterampilan seperti ini hanya bisa digambarkan sebagai brilian. Meng Yiran perlahan berbalik, menatap kakeknya, meskipun tatapannya tidak lagi kusam, seluruh orangnya tampak seperti kehilangan semangatnya. Tanpa pisau pembelah rohnya, dia berjalan kembali ke kakek neneknya selangkah demi selangkah. Seperti yang dikatakan Meng Su, dipukuli dalam kemampuan paling ahlinya sebenarnya merupakan pukulan yang terlalu besar bagi Meng Yiran. Dalam 3 hari, kalah dari Tang San 2 kali berturut-turut, apalagi satu kehilangan lebih menyedihkan dari yang lain, dirampok dari 2 binatang roh. Keyakinan yang selalu dia miliki dipukuli memar dan berdarah oleh Tang San. Tang San melangkah maju beberapa langkah, telapak tangan menggesek pinggangnya, jarum baja menyembur keluar, benar-benar mengenai pisau pembelah roh di pohon, jarum baja juga kembali ke tangannya dengan lintasan berikut. Pisau pembelah roh juga dikumpulkan satu persatu di tangannya menggunakan tas kain untuk mengikatnya. Menyelesaikan ini, Tang San dengan langkah cepat menyusul Meng Yiran, "Nona Meng, pisau pemotong roh Anda." Meng Yiran mengangkat kepalanya untuk menatapnya, saat ini, miennya yang cantik tampak agak pucat. "Apakah kamu mengolok-olok saya?" Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak. Sebenarnya kamu tidak perlu merasa sedih. Saya telah berlatih senjata tersembunyi sejak saya berusia 3 tahun, meskipun saya masih berusia 12 tahun ini, saya sudah berlatih selama 9 tahun penuh. Ketika baru saja menggunakan senjata tersembunyi, itu sudah dengan kekuatan penuhku. Itu adalah keterampilan paling indah yang bisa aku gunakan saat ini. Senjata tersembunyi." Beberapa minat Meng Yiran terguncang oleh istilah baru ini. Tang San menyerahkan spirit cleaving knife ke tangannya, senjata digunakan secara diam-diam untuk menunjukkan efeknya, saya menyebutnya senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi tidak boleh digunakan untuk kontes, tetapi merupakan metode untuk secara tak terduga mencapai kemenangan dengan menangkap lawan penjaga. Ketika Meng Yiran mengusulkan untuk bersaing dengannya dalam senjata tersembunyi, Tang San selain tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, masih memiliki semacam perasaan ramah. Lagi pula, sejak datang ke dunia ini adalah pertama kalinya orang lain tampaknya menggunakan senjata tersembunyi. Sekali lagi mengingat bahwa sejak bertemu gadis yang lebih tua darinya ini, meskipun sebenarnya tidak disengaja, dia masih menyebabkan banyak masalah padanya. Merampoknya dari 2 cincin roh yang berguna, di dalam hatinya dia masih agak menyesalinya. Saat ini situasinya sudah diatur, tetapi dia tidak bisa tidak memberitahu beberapa hal Meng Yiran. Dia tidak berharap Meng Yiran menyerah mengolah senjata tersembunyi mulai sekarang karena pukulan hari ini. Mata besar Meng Yiran berkedip, berkata, "Lalu mengapa kamu bisa menggunakan senjata tersembunyi sampai tingkat seperti itu?" Tang San berkata, "Melatih senjata tersembunyi masih membutuhkan metode tertentu. Sebenarnya, pisau lempar semacam ini tidak cocok untukmu. Bagimu, volumenya agak terlalu besar dan beratnya juga agak tinggi. Aku pikir jika kamu beralih untuk melempar jarum, itu akan lebih efektif." Sama seperti ini. Sambil berbicara,
Dia mengangkat tangannya untuk menggesek batu giok di jembatan 24 cahaya bulan, jarum penembus tulang sepanjang 5 cun sudah muncul di telapak tangannya. Tang San menyerahkan jarum penembus tulang kepada Meng Yiran, berkata, ini adalah sejenis jarum yang saya sebut jarum penembus tulang, panjangnya 5 cun, bagian depan ramping dan bagian belakang tebal, beratnya tidak mencapai 1/5 dari pisau lemparmu, tapi mereka masih bisa mencapai sangat jauh, dengan penetrasi yang kuat. Karena curahnya kecil, mereka sangat mudah dibawa. Meskipun kali ini kebetulan, saya sudah 2 kali menghancurkan peluang Anda untuk mendapatkan binatang roh. Jika Anda mau, saya bisa memberitahu Anda tentang semacam metode untuk mengolah senjata tersembunyi. Ketika Anda kembali, Anda dapat mencobanya sekali, itu akan jauh lebih baik daripada hanya berlatih. Meng Yiran tampak kosong, kamu mau mengajariku? Dia masih ingat dengan jelas bahwa sebelumnya kakek masih mengatakan dia akan melepas satu tangan. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Tang San, dia menemukan tatapan Tang San sangat jelas, tanpa kenajisan apapun. Dia jelas benar-benar tidak salah. Tang San berkata, jalan senjata tersembunyi sama luas dan dalam, apakah kamu ingin belajar? Meng Yiran tanpa sadar mengangguk, Tang San tersenyum sedikit, berkata, baru saja saya tidak menggunakan mata saya tetapi masih bisa membidik, ini menggunakan semacam keterampilan dasar senjata tersembunyi. Ini disebut lokalisasi suara, mengandalkan pendengaran untuk membedakan lokasi target. Di bawah pencahayaan yang buruk atau mungkin keadaan yang tidak sesuai, tidak dapat melihat lokasi target yang tepat dengan mata, pendengaran dapat memberikan hasil yang sangat penting, melatih lokalisasi suara yang baik. Saat menembakkan senjata tersembunyi Anda tidak akan memiliki titik buta, dan juga memiliki sifat yang lebih tersembunyi. Lokalisasi suara adalah latihan senjata tersembunyi dasar, tidak dianggap sebagai rahasia. Segera, Tang San tidak peduli dengan suami dan istri ular naga yang tak tertandingi ke samping, hanya menjelaskan latihan semacam ini. Selanjutnya menjelaskan sedikit tentang metode berlatih senjata tersembunyi. Saat dia mulai, Meng Yiran masih menyimpan dendam di hatinya, tetapi saat Tang San berbicara, dia mengangguk lagi, dan dalam waktu kurang dari secangkir teh, kata-kata Tang San memberinya kesadaran baru tentang dunia senjata tersembunyi. Kau bisa berlatih ini. Efek senjata tersembunyi yang membantumu sudah sangat besar. Tang San menggunakan kata-kata tersingkat untuk menyelesaikan penjelasannya kepada Meng Yiran, dia tidak menghargai sapu sebagai miliknya, dan sangat ingin menyerap cincin roh Man Face Demon Spider untuk pergi mencari Xiao Wu. Sekarang kekuatan fisik dan kekuatan rohnya telah pulih beberapa saat, dia merasa dia harus bisa menyerap cincin roh. Duke Naga dan Nenek Ular selama ini berdiri di samping menyaksikan Tang San mengajar Meng Yiran tanpa menyela. Awalnya Dragon Duke memiliki ekspresi yang agak suram karena apa yang dikatakan Zhao Wuji, tetapi sekarang di wajahnya sudah menggantungkan senyuman. Meng Yiran menatap Tang San dalam-dalam, aku tidak akan berterima kasih. Tang San tersenyum tipis, aku tidak berharap untuk itu. Sambil cekikikan, Meng Yiran tertawa, dia sangat cantik, dan kali ini segera berubah seperti dicairkan oleh angin musim semi, kamu baru 12 tahun. Memang dewasa sebelum waktunya. Ayo, biarkan kakak menciummu. Saat berbicara, dia tiba-tiba mendekat untuk mencium pipi Tang San. Tang San jelas tidak menyangka Meng Yiran akan menyelinap menyerang, dia hanya merasakan semburan kehangatan di wajahnya, sesaat tidak hanya wajahnya yang memerah, bahkan telinganya menjadi merah. Meng Yiran melihat penampilannya yang malu merasa sangat riang, dengan tegas berkata, Anda tidak dapat memiliki ide aneh, ini adalah taruhan saya dengan Anda. Jika Anda setuju dengan taruhan, Anda harus menerima untuk kalah, saya tidak akan menolak untuk mengakuinya, itu. Yah, kita pergi. Kamu juga bergegas dan menyerap cincin roh itu, jika aku menemukanmu membuat masalah lagi lain kali aku berburu binatang roh. Saat berbicara, dia masih memberi isyarat dengan tinjunya ke Tang San. Tentu saja, ini jelas tidak memiliki kekuatan apapun di belakangnya. Naga Duke dan ular nenek tersenyum satu sama lain, sekali lagi mengangguk ke Zhao Wuji, dengan ini membawa cucu mereka melambung. Mereka masih harus segera menemukan cucu mereka binatang roh lain, kemudian dengan sangat cepat meninggalkan tempat ini. Mereka tidak bisa menjaga diri dari ancaman kera raksasa Titan. Oscar mendekat ke sisi Tang San sambil tersenyum nakal, San menyenangkan atau tidak? Tang San agak terdiam memelototinya, apa yang menyenangkan? Dapatkan saya sosis pemulihan lagi. Oscar tertawa,
Aku ayahmu punya sosis besar. Dengan mantra roh vulgarnya, dia langsung menyerahkan sosis ke Tang San. Beralih ke mayat Man-Face Demon Spider, sekarang, cahaya ungu pekat telah mengembun di atas mayat, waktu yang paling ideal untuk menyerapnya. Melihatnya, ekspresi Tang San yang sebelumnya agak santai sekali lagi menegang, dia langsung teringat, Xiao Wu masih menunggu bantuannya. Makan sosis, dia berjalan mendekat dan duduk di samping Man-Face Demon Spider, aku akan merepotkan semua orang. Zhao Wuji memberi Tang San anggukan, melambaikan tangannya, para siswa berkerumun dengan Tang San di tengah, dengan hati-hati menjaga. Dengan perlindungan mereka, Tang San tidak perlu lagi khawatir tentang binatang roh biasa yang mengancamnya. Dia akhirnya bisa dengan sepenuh hati menyerap cincin roh yang tangguh di hadapannya. Mengangkat tangan kanannya, cahaya biru yang dihasilkan oleh roh rumput perak biru secara bertahap muncul di telapak tangan Tang San. Mengambil napas dalam-dalam, Tang San memanggil cincin roh Man-Face Demon Spider. Cahaya ungu seperti telah menunggu lama dan akhirnya menemukan celah, baru mulai merasakan semangat Tang San, segera seperti 100 sungai yang mengalir ke laut bergegas menuju Tang San. Menyaksikan cahaya ungu gelap sesaat akan menyelimuti tubuh Tang San, Zhao Wuji juga tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Fluktuasi kekuatan roh yang begitu kuat, laba-laba setan berwajah manusia ini telah berkultivasi selama berapa tahun. Tang San sebagai orang yang terlibat merasakannya dengan lebih jelas. Dia hanya merasakan aliran panas yang luar biasa ke arahnya dan tiba-tiba ke dalam dirinya, masih tanpa menunggu reaksinya, yang mendidih seperti api yang mengamuk mulai membakar tubuhnya. Laba-laba setan berwajah manusia itu sendiri tentu saja tirani, dan cincin roh yang dibentuknya sangat kejam. Energi yang kuat masuk ke dalam Tang San dan mulai menghancurkan dan membentuk kembali tubuhnya. Meskipun energi yang terkandung di dalam cincin roh tidak disadari, pada dasarnya itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh kesadaran Tang San. Di bawah fluktuasi kekuatan roh yang kuat, Tang San hanya merasa tubuhnya meledak. Rasa sakit yang hebat segera membuatnya bersendawa seteguk darah. Semua orang di sekitarnya terkejut secara bersamaan, mereka juga telah menyerap cincin roh, tetapi ini masih pertama kalinya mereka menemukan hal seperti ini. Zhao Wuji berkata dengan suara rendah, cincin roh laba-laba setan berwajah pria ini terlalu kejam. Ingin menyerapnya tidaklah mudah. Saat ini dia hanya bisa mempercayai dirinya sendiri, ketika menyerap cincin roh dia tidak dapat menerima dukungan dari siapapun, kekuatan luar, jika tidak, itu hanya akan membawa efek sebaliknya. Saat ini kita hanya bisa percaya bahwa Tang San dapat menerimanya dan kembali kepada kita. Apa yang tidak dikatakan Zhao Wuji adalah, semakin sulit cincin roh diserap, semakin besar efek yang dihasilkan. Lagi pula jika energi terpasangnya luar biasa, kemampuan roh yang dihasilkan secara alami juga akan sangat luar biasa. Meng Su dan Cao Tianxiang membawa Meng Yiran menuju pinggiran hutan besar Stardow. Cao Tianxiang terus-menerus memperhatikan cucunya, sejak meninggalkan pesta Akademi Shrek, Meng Yiran selama ini menundukkan kepalanya dalam diam, tampaknya merenungkan sesuatu. Yiran, apa yang kamu pikirkan? Cao Tianxiang bertanya. Meng Yiran terbangun dari rantai pemikirannya oleh suara neneknya, aku sedang memikirkan apa yang dikatakan Tang San. Nenek, katamu apakah nanti aku harus menggunakan jarum penembus tulang itu? Cao Tianxiang tersenyum, berkata, jika Anda merasa nyaman dengan itu, gunakan itu. Meskipun penampilan jarum itu agak tidak biasa, menemukan orang untuk membuatnya tidak berat. Ini masih pertama kalinya saya melihat jarum yang begitu panjang, tanpa diduga itu 5 cun. Naga Duke Meng Su tiba-tiba berkata, anak itu Tang San benar-benar tidak buruk, tidak hanya berbakat, tetapi juga tanpa sedikit kesombongan, dia orang berbakat yang langka. Sayang sekali dia tidak setuju untuk bergabung dengan klan kami, jika tidak, sebelum mencapai 20, dia akan tak terelakkan dapat membawa klan ke ketinggian baru. Cao Tianxiang menghela nafas ringan, berkata, seekor ikan mas emas di dalam kolam, saat bertemu badai menjadi naga. Bukan hanya Tang San, saya melihat beberapa anak itu semuanya sangat luar biasa. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Zhao Wuji menemukan anak-anak berbakat yang luar biasa ini. Saya mendengar Zhao Wuji berkata, mereka tampaknya berasal dari Akademi Shrek, kenapa saya belum pernah mendengar nama akademi ini? Meng Su berkata, itu semua tidak penting. Meskipun yang lain terlihat cukup bagus, tetapi saya merasa bahwa dibandingkan dengan Tang San mereka masih agak kurang. Yiran,
Apa pendapatmu tentang Tang San? Meng Yiran terganggu sejenak, cahaya berkedip di matanya. Akhirnya dia tidak bisa tidak berkata. Dia hanya anak ajaib. Mengingat wajah serius Tang San, dia tidak bisa tidak menambahkan, dia benar-benar tidak tampak baru berusia 12 tahun. Meng Su tersenyum berkata, saya bertanya apa pendapat Anda tentang dia. Meng Yiran sudah berusia 16 tahun, hanya usia kebangkitan cinta pertama dan dengan sendirinya sangat akut, agak memahami arti samar dalam kata-kata kakek. Kakek, apakah kamu tidak mencoba memaksa bebek Mandarin yang tidak cocok? Aku 3 tahun lebih tua darinya, bagaimana mungkin? Dia baru saja berulang tahun ke-16, dan memang 3 tahun lebih tua dari Tang San. Meng Su tertawa, usia tidak masalah, wanita 3 tahun lebih tua, memegang batu bata emas. Wajah menawan Meng Yiran memerah, kakek, kamu. Meng Su berkata, apa? Kamu tidak mau. Masih berpikir penampilannya terlalu biasa. Meng Yiran mendengus, mengatakan, tidak usah dikatakan dia biasa saja. Dari pakaiannya juga bisa dilihat dia bukan anak dari keluarga terkenal. Saya benar-benar tidak mengerti, mengapa ketika dia menggunakan roh lumpuh seperti perak biru. Rumput kecepatan kultivasinya masih sangat cepat. Meng Su merengut, gadis. Kapan kamu menjadi orang yang menilai dari penampilan? Anak Tang San itu tidak sesederhana yang kamu katakan. Bagaimana kamu bisa tahu dia tidak berasal dari rumah bergengsi? Rumput perak biru. Sudahkah kamu tahu? Pernah melihat seorang guru roh yang bisa mengolah rumput perak biru di atas peringkat ke-30. Selanjutnya apa yang dia katakan tentang senjata tersembunyi, ini ditambahkan bersama-sama sudah cukup untuk membuktikan bahwa anak ini luar biasa. Meng Yiran melihat kakek menjadi agak marah, mau tidak mau menjulurkan lidahnya. Jangan marah kakek, mari kita bicarakan masalah ini lagi nanti. Kita tidak bisa mengatakan apakah kita akan bertemu dengannya lagi di masa depan. Meng Su menghela nafas pelan, generasi muda akan melakukan semuanya sendiri. Dalam urusanmu sendiri buat keputusanmu sendiri. Hanya saja, mata tua kakek bukanlah dekorasi. Dalam kehidupan seseorang, seseorang hanya memiliki satu kesempatan, mungkin sangat singkat, jika seseorang tidak dapat meraihnya, itu akan hilang sekaligus. Cao Tianxiang mencengkeram tangan Meng Su, baiklah. Kojer tua, jangan mengatakannya dengan serius, pertama-tama membantu Yiran menemukan cincin roh ketiga yang cocok adalah yang paling penting. Hal-hal lain dapat dibicarakan lagi nanti. Setelah kita selesai kembali, pertama-tama kita akan bertanya-tanya tentang Akademi Shrek ini. Tatapan kelompok Akademi Shrek sekarang semuanya menjadi tatapan. Dikelilingi oleh semua orang, duduk di tengah dengan kaki bersilang Tang San sudah terlihat dalam kondisi buruk, seluruh orangnya diselimuti lapisan kabut merah muda. Merah di dalam kabut sama sekali bukan cahaya kekuatan roh, tetapi darah Tang San. Tidak lama sebelumnya, bersama dengan fluktuasi kekuatan roh yang hebat di sekujur tubuhnya, kulit Tang San mulai meluap dengan lapisan tetesan darah yang halus. Seiring dengan kekuatan roh yang naik ke udara, itu menjadi semacam kabut merah muda. Alis Tang San terkunci rapat, bibir tertutup rapat, tubuhnya terus-menerus mengejang hebat. Menambah tetesan darah yang bocor melalui kulitnya, jelas bahwa dia saat ini sangat kesakitan. Di dalam kabut, dari waktu ke waktu mentransmisikan suara patah tulang. Setiap kali memberi semua orang di sekitarnya semacam perasaan mengangkat rambut, tetapi cincin roh ketiga yang harus muncul setelah penyerapan selama ini tidak menunjukkan sifat aslinya. Ini membuktikan Tang San masih tidak dapat sepenuhnya menyerap cincin roh Man Face Demon Spider. Dai Mubai khawatir bertanya kepada Zhao Wuji dengan suara rendah, Guru Zhao, jika terus berlanjut, saya khawatir Tang San akan dalam bahaya. Alis Zhao Wuji sama-sama kencang, aku tahu, tapi, saat ini kita bahkan lebih tidak bisa menyela dia, jika tidak, hasilnya akan lebih parah. Saat ini kita hanya bisa melihat tekadnya. Dia harus mampu menyerap kekuatannya, energi yang dianugerahkan cincin roh ini. Hanya kondisi tubuhnya yang sama sekali tidak optimal, dan energi cincin roh laba-laba setan berwajah manusia ini dengan sendirinya sangat kejam. Dalam keadaan seperti ini, saya harap Tang San mampu mengatasinya, melewati gunung, jika tidak. Rasa sakit yang dialami Tang San saat ini hanya dia yang tahu. Dari energi cincin roh Man Face Demon Spider, dia merasakan seluruh tubuhnya seperti terpotong oleh pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada organ internalnya yang tidak sakit, energi tirani tak henti-hentinya mengoyak tubuhnya,
terus-menerus membuatnya sangat kesakitan. Faktanya, apa yang dikatakan Zhao Wuji salah. Karena Man Face Demon Spider sangat langka, bahkan jika itu adalah Grandmaster, masih akan sangat sulit untuk menentukan interval kultivasinya. Kekuatan roh terbesar yang dapat diserap oleh seorang guru roh untuk cincin roh ketiga adalah pada tingkat 1700 tahun. Mencapai cincin roh keempat mereka mampu menyerap cincin roh sekitar 5000 tahun kultivasi. Batas penyerapan atas cincin roh kelima adalah 12.000 tahun atau lebih. Batas penyerapan cincin roh keenam adalah 20.000 tahun. Cincin roh ketujuh dalam 30.000 tahun sampai 50.000 tahun, ditentukan oleh atribut yang berbeda dari guru roh yang berbeda. Mencapai cincin roh ke-8, adalah mungkin untuk menyerap cincin roh dari binatang roh selama 50.000 tahun. Hanya cincin roh ke-9 terakhir yang memiliki kemungkinan menyerap cincin roh 100.000 tahun. Tentu saja, di antara para ahli roh yang dikenal, tidak ada yang mampu menyerap binatang roh 100.000 tahun untuk cincin roh terakhir mereka. Man Face Demon Spider yang dibunuh Tang San ini, sebenarnya sudah melampaui 2000 tahun. Meskipun baru-baru ini, itu masih melebihi batas yang bisa diserap Tang San untuk cincin roh ketiganya. Ini juga merupakan alasan paling signifikan mengapa meskipun Grandmaster tahu manfaat besar dari laba-laba setan berwajah manusia bagi rumput perak biru, dia tidak menyetujui dia mencari cincin roh semacam ini. Dalam pertarungan, Tang San hanya memperkirakan kekuatan sebenarnya dari Man Face Demon Spider, tapi dia mengabaikan satu hal bahwa Man Face Demon Spider telah dilukai oleh Dragon Duke Meng Su. Dengan jenis kekuatan yang dimiliki Meng Su, luka yang dia berikan pada Man Face Demon Spider secara alami akan sangat mempengaruhi kekuatannya. Keadaan Tang San sangat berbeda dari mayoritas Spirit Masters. Karena dia memiliki roh ganda, selain juga mengolah keterampilan surga misterius yang tercatat dalam catatan harta karun surgawi misterius, ketahanan tubuhnya jauh lebih baik daripada orang biasa. Biasanya, jika itu adalah binatang roh biasa, menyerap 2000 tahun atau lebih untuk cincin roh ketiganya sudah tanpa terlalu banyak masalah, bagaimanapun juga, disitulah tubuhnya menunjukkan keuntungannya. Tapi laba-laba setan berwajah manusia ini tidak mungkin binatang roh biasa, kekejaman dan kekuatannya sendiri membuat cincin roh itu juga menjadi sangat tirani. Menambah tubuh Tang San tidak dalam kondisi optimal, dia segera tenggelam ke dalam krisis besar. Jika keadaan Tang San bisa dihitung, maka, dia pada akhirnya hanya bisa mendapatkan satu hasil. Tubuhnya tidak akan mampu menahan kejutan energi Man Face Demon Spider, meledak dan sekarat. Bagaimanapun, energi itu sudah melebihi ruang lingkup yang bisa dia serap. Tapi, beberapa hal tidak bisa dihitung. Misalnya, kemauan dan keyakinan. Saat tekadnya sendiri mencapai tingkat tertentu, atau mungkin dengan memiliki keyakinan keras kepala yang tiada taraf, seringkali keajaiban akan muncul. Tang San saat ini, meskipun menahan rasa sakit yang tak tertandingi, di lubuk hatinya memiliki keyakinan yang sangat keras kepala, itu untuk menyelamatkan Xiao Wu. Mengandalkan keyakinan ini, dia dengan gigih menahan gelombang demi gelombang rasa sakit. Bahkan jika darah sudah merembes ke seluruh tubuhnya, dia masih bertahan dari energi tirani dari cincin roh Man Face Demon Spider. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Wu yang direnggut oleh kera raksasa Titan sebaliknya membantu Tang San. Cincin roh yang melampaui batas penyerapan memang akan menghasilkan krisis besar, tetapi ketika berhasil, manfaatnya akan sama luar biasa. Fluktuasi energi tirani tak henti-hentinya tumbuh lebih kuat, kabut darah di sekitar tubuh Tang San juga menjadi semakin berbeda. Dalam kabut darah, bahkan bau amis samar merembes keluar, tidak diketahui apakah itu kotoran di dalam tubuh Tang San atau racun Man Face Demon Spider. Sementara semua orang khawatir seperti kucing di atap seng yang panas, tiba-tiba, gema langkah kaki yang lembut menarik perhatian Zhao Wuji. Siapa? Tatapan dingin es Zhao Wuji berbalik untuk melihat ke arah itu, kekuatan roh tiba-tiba terkumpul. Ini sudah momen paling penting Tang San, dia tidak bisa membiarkan siapapun atau mungkin makhluk roh mengganggunya. Guru Zhao, siluet ramping berlari keluar dari hutan. Melihatnya, tidak hanya Zhao Wuji yang terdiam, yang lain juga tidak bisa menahan tatapan kosong, tiba-tiba berlari keluar dari hutan, tanpa diduga adalah Xiao Wu. Saat ini Xiao Wu memotong sosok yang agak menyesal, pakaiannya sangat rusak, kepang kalajengking yang teratur di kepalanya juga menjadi acak-acakan, tetapi kulitnya sangat sehat, dibandingkan dengan sebelumnya yang tampaknya sedikit lebih M.A.T.U.R.E. Xiao Wu, kamu tidak mati.
Saat Oscar mengatakan ini, dia menjadi sadar bahwa kata-katanya agak tidak menyenangkan. Xiao Wu membentak, apakah kamu berharap aku akan mati? Apa ini? Kabut ini, surga, apa yang terjadi pada San kecil? Melihat Tang San dalam kabut merah muda, hati Xiao Wu segera menegang, bergegas. Dia telah dibawa ke sini oleh kera raksasa Titan. Meskipun area hutan besar Stardew sangat luas, jika Raja Hutan Titan Giant Ape ingin menemukan pesta Akademi Shrek di sini, itu tidak sulit, semua binatang roh bisa menjadi matanya. Setelah Xiao Wu dikirim ke sekitarnya, kera raksasa Titan diam-diam pergi. Jangan ganggu dia sedang menyerap cincin roh ketiga. Zhao Wuji buru-buru menghentikan Xiao Wu. Xiao Wu tanpa sadar berteriak, tapi, bagaimana bisa menyerap cincin roh ketiga menjadi seperti ini? Memutar kepalanya untuk melihat mayat laba-laba setan berwajah pria ke samping, dia kurang lebih mengerti, itu laba-laba setan berwajah pria. Tidak bagus, usia kultivasi laba-laba setan berwajah pria ini melebihi 2000 tahun, kata Grandmaster, seorang roh batas cincin roh ketiga guru adalah 1760 tahun, San kecil dia. Zhao Wuji menatap kosong, bagaimana kamu tahu laba-laba setan berwajah pria ini telah berkultivasi 2000 tahun? Xiao Wu menyadari apa yang dia lepaskan, kultivasi Man Face Demon Spider akan terlihat dari panjang kakinya. Soalnya, kaki Man Face Demon Spider ini sudah melebihi 3 meter, ini adalah tanda usia kultivasi, melebihi 2000 tahun. Jangan bilang kalian semua tidak tahu budidaya binatang roh 1000 tahun akan menghasilkan beberapa perubahan yang jelas setiap milenium berlalu. Seperti binatang roh 100 tahun akan berubah dengan setiap abad budidaya, dan seperti roh 10.000 tahun binatang akan berubah menurut 10.000 tahun. Zhao Wuji agak terkesan berkata, saya benar-benar tidak mengerti ini dengan jelas. Saya tidak berharap Anda memiliki begitu banyak pengetahuan tentang binatang roh. Xiao Wu berkata, ini semua diajarkan oleh Grandmaster. Menutupi kesalahan mulutnya dengan mengalihkannya ke roh yang paling berpengetahuan, Grandmaster jelas merupakan metode yang sangat bagus. Seperti yang diharapkan, mendengar kata-katanya, keraguan semua orang mereda. Zhao Wuji berkata dengan senyum masam, San kecil sudah mulai menyerap cincin roh ini. Saat ini tidak ada kesempatan untuk berhenti. Kita hanya bisa berharap dia menahan kejutan energi di cincin roh, bertahan melewati gunung ini. Oh benar, Xiao Wu, bagaimana kamu bisa lolos dari tangan iblis kera raksasa Titan? Ceritakan dulu apa yang terjadi. Dia tidak bisa memberitahu semua orang bahwa itu karena kera raksasa Titan Erming merasakan baunya yang secara khusus datang untuk membawanya. Sebelum kembali, Xiao Wu secara alami telah memikirkan apa yang harus dikatakan. Dengan cemas menatap Tang San di depannya, dia menjelaskan, saya juga tidak tahu apa itu semua, bahwa kera raksasa Titan menangkap saya dan berlari ke dalam hutan. Sebelum berlari sangat jauh, sepertinya seekor sapi seperti raungan datang dari satu arah. Kera raksasa Titan itu tampak sangat gugup. Melihat saya, ia langsung melemparkan saya ke samping. Setelah itu ia lari. Sapi mengaum. Sapi apa yang bisa membuat kera raksasa Titan gelisah? Setelah itu, Zhao Wuji hanya bisa cemberut. Di mata Xiao Wu muncul cahaya menakutkan, saat kera raksasa Titan itu mencampakkanku, sebelum meninggalkannya dia melolong. Aku hanya merasakan langit berputar dan pusing berputar di bumi berlalu. Begitu aku bangun, itu sudah tidak terlihat di mana-mana. Adegan pada waktu itu sangat menakutkan, di sekelilingnya setidaknya ada 10 binatang roh yang tidak sadarkan diri karena syok, yang lemah langsung terkejut sehingga mereka mengeluarkan darah dari hidung dan mulut dan mati. Saya tidak tahu apakah harus mengatakan keberuntungan saya baik, atau buruk, saya tiba-tiba menemukan, kekuatan roh saya juga telah menembus peringkat ke-30. Zhao Wuji terkejut, apa? Kamu sudah mencapai peringkat ke-30. Siapa yang lebih tua darimu dan Tang San? Xiao Wu berkata, aku beberapa bulan lebih muda darinya. Zhao Wuji tidak bisa berkata-kata, rekor yang baru saja dibuat Tang San, telah diubah. Namun, kata-kata Xiao Wu selanjutnya semakin melebarkan matanya. Xiao Wu berkata, pada saat itu saya sangat ketakutan, mungkin alasan kekuatan roh saya meningkat karena kegembiraan eksternal terlalu besar. Saya kebetulan menemukan binatang roh 1000 tahun yang relatif cocok untuk saya yang pingsan, jadi saya membunuhnya, untuk mendapatkan cincin roh ketigaku. Itu juga, Fatih menatap Xiao Wu, menunjukkan ekspresi seperti kucing buta pada tikus mati. Xiao Wu menunjukkan ekspresi keraguan yang tersisa. Anggap nasibku hebat,
Pada dasarnya aku percaya aku akan mati. Agar tidak ada makhluk roh di sekitarnya yang bangun untuk menyerang, aku tidak punya pilihan selain menyentak makhluk roh di sekitarnya sampai mati. Setelah menyerap cincin roh ketiga, kekuatan fisik saya pulih. Kemudian saya hanya berjalan ke arah yang saya ingat berasal, sebelum mendengar suara-suara dari sisi ini dan datang untuk melihat, akhirnya menemukan Anda.